kelas 5 dan kelas 6 akan belajar bersama Bu Elda. Nah, untuk nanti belajarnya, belajar di kelas masing-masing. Kelas 5 tetap belajar di kelas 5 dan kelas 6 juga tetap belajar di kelas 6. Hari ini Ibu guru kelas 6 tidak hadir karena sedang ada dinas di luar kota. Jadi belajarnya bersama Bu Elda ya. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba ketua kelas 5 pimpin doanya. Siap, mari kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa mulai. Berdoa selesai, cukup beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Ibu mau tanya, kelas 5 ada temannya yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Yuni. Oh, Yuni. Kenapa Yuni tidak hadir hari ini? Oh, Yuni sakit ya. Kita doakan semoga Yuni bisa cepat sembuh dan belajar bersama kelas 5. Sekarang kelas 6, siapa temannya yang tidak hadir hari ini? Ada semua. Oh, alhamdulillah, berarti kelas 6 hari ini hadir semua ya, datang semua siswanya. Oke, Pak. Untuk hari ini anak-anak kelas 5 akan belajar bahasa Indonesia dengan materi pantun dan kelas 6 akan belajar matematika dengan materi bangun ruang. Adapun tujuan pembelajaran untuk anak-anak kelas 5, yang pertama, anak-anak dapat mengetahui ciri-ciri pantun, lalu anak-anak dapat mengetahui pengertian pantun dengan benar dan dapat membuat pantun secara mandiri. Adapun tujuan pembelajaran untuk anak-anak kelas 6, yang pertama, anak-anak kelas 6 melalui kegiatan pencarian informasi dapat menguraikan pengertian bangun ruang dan benar. Lalu melalui kegiatan tanya jawab dapat membandingkan jenis-jenis bangun ruang dengan benar, dan melalui kegiatan mengamati benda di kelas siswa dapat menelaah sifat-sifat bangun ruang dengan benar. Nah, sekarang untuk anak-anak kelas 6, Ibu minta tolong pada ketua kelasnya nanti atur teman-temannya di kelas buka dulu matematikanya halaman 39. Nah, untuk anak-anak kelas 5 silakan masuk ke ruangannya. Anak kelas 6 juga silakan masuk ke ruangannya. Selamat pagi kelas 5. Pagi, Bu. Nah, hari ini anak-anak kelas 5 kita akan belajar mengenai pantun. Silakan siapkan dulu alat tulisnya, keluarkan dulu buku, pensil, penanya. Kita akan mulai belajar hari ini. Nah, kalau sudah selesai, coba anak-anak kelas 5 Ibu mau tanya. Ada yang masih ingat tidak pembelajaran kita sebelumnya? Hari kemarin kita belajar tentang Puisi. Nah, kemarin kita belajar mengenai puisi. Puisi itu adalah bentuk prosa lama. Hari ini kita juga akan belajar mengenai beberapa contoh puisi prosa lama, yaitu pantun. Kira-kira ada tidak anak-anak kelas 5 yang bisa berpantun? Titis? Titis bisa pantun? Pantunnya 1 baris, 2 baris, 3 baris, berapa baris? Oh, jangan saling tunjuk ya. Kalau bisa nanti Ibu kasih reward untuk yang berani masuk pantun ke depan. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak pengertian pantun? Apa sih itu pantun? Nah, anak-anak sekalian, pantun itu adalah bentuk puisi Indonesia. Ciri-ciri pantun ada 4. Yang pertama, setiap bait terdiri dari 4 baris. Lalu, pantun itu memiliki pola 5 AB. Baris 1 dan 2 pantun adalah sampiran. Lalu baris ketiga dan keempat pantun itu adalah isi atau pesan yang ingin disampaikan. Jadi pantun itu adalah bentuk puisi lama yang memiliki 4 baris berirama AB-AB, baris 1 dan 2 sampiran, baris ketiga dan 4 adalah isi. Sekarang coba kita lihat terlebih dahulu. Siapa yang mau membaca pantun di depan ini? Angkat tangannya. Yang berani. Ayo. Silakan dibaca. Sini kalian Belda. Oke, Nabila, ayo baca pantunnya. Mulai dari sana. Teman-teman yang lain, kita akan Nabila membaca pantun di depan. Museum melihat lukisan indah
istilah membaca buku adalah isi. Jadi pantun ini berisi atau pesan yang ingin disampaikannya adalah kalau kita ingin menambah wawasan kita harus rajin membaca buku. Baiklah anak-anak sekalian, kira-kira ada lagi yang ingin ditanyakan tidak? Sudah paham semua? Kalau sudah paham semua, untuk anak-anak kelas 5 sekarang dikeluarkan bukunya, ibu punya lembar kerja untuk dikerjakan. Silakan dikerjakan secara mandiri ya. Nah ini lembar kerjanya, kalian bisa lihat di depan, ibu tampilkan. Nah di lembar kerjanya itu ada pantun. Nah lihat dulu ke depan anak-anak. Anak-anak kelas 5, hai. Nah, ini pantun yang ada di lembar kerja kalian. Jalan-jalan alangkah serunya, pergi bersama naik kereta, buanglah sampah pada tempatnya untuk menjaga lingkungan kita. Silakan anak-anak diskusikan boleh dengan teman di sebelahnya apa 5 pantun tersebut dan pesan yang disampaikan oleh penulis pantunnya. Nah kalau anak-anak tidak ada lagi pertanyaan, ibu akan ke kelas 6 terlebih dahulu ya. Silakan dikerjakan lembar kerjanya. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Pagi, Bu. Oke, apa kabarnya kelas 6 hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah siap belajar bersama Belda? Sudah. Nah, sekarang kita tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, kalau sudah fokus, coba ya Belda mau tanya. Kemarin anak-anak kelas 6 masih ingat tidak pembelajaran sebelumnya? Masih. Kemarin kita belajar tentang bangun. Bangun dah. Bangun datar ada banyak macam-macam bangun datar. Coba sebutkan apa saja yang pertama? Persegi panjang, lingkaran, sama segitiga. Nah, itu macam-macam bangun datar. Ini anak-anak sekalian akan belajar mengenai macam-macam bangun ruang. Nah, di bukunya tadi ada di halaman 38 ada gambar mengenai macam-macam bangun ruang. Coba anak-anak sekalian perhatikan gambar yang ada pegang oleh Balda. Nah, ini ada 5 gambar. Coba. Ini gambar apa, Nak? Prisma segitiga. Coba ini Ara, ini bangun ruang apa, Nak? Oke, ini tabung. Lalu coba ini akhirnya ini bangun ruang terus. Oke, ini adalah jenis-jenis bangun ruang yang ada di buku kalian. Ada prisma segitiga, ada 5 segi 4, kerucut, tabung, dan yang terakhir ini gambar apa? Bola. Betul sekali. Nah sekarang ibu punya alat peraga yang sudah ibu buat. Ini adalah bangun ruang tabung. Apa bangun ruangnya? Tabung. Apa ini Rizka? Bangun ruang tabung. Coba sekarang kita perhatikan bangun ruang tabung ini. Kira-kira alas yang bawah dengan atas ini berbentuk apa, Nak? Bulat atau lingkaran. Nah, jadi bangun ruang tabung ini memiliki alas dan atap yang berbentuk lingkaran. Nah, jaring-jaring tabung itu ada 2. Yang pertama 2 buah lingkaran dan 1 persegi panjang. Ini tabung kalau kita belah menjadi 2, nanti selimut tabung ini berbentuk persegi panjang. Nah sekarang ini ibu juga punya bangun ruang kerucut. Coba perhatikan bangun ruang kerucut ini. Bangun ruang kerucut memiliki alas yang juga berbentuk bulat oleh lingkaran yang lebih tepatnya. Jadi alas bangun ruang kerucut itu berbentuk lingkaran. Nah kerucut ini mempunyai jaring-jaring yang terdiri dari lingkaran dan juga segitiga. Kerucut kalau kita belah, kalau kita lepaskan sama seperti tabung, itu nanti selimutnya membentuk segitiga. Nah, anak-anak sekalian, kira-kira ada yang masih tidak mengerti tidak tentang bangun ruang? Sudah paham semua? Nah, coba sekarang kita perhatikan lagi bangun ruang tabung. Ada tidak contoh bangun ruang tabung yang ada di sekitar kalian? Ada. Coba apa contohnya? Nah, ini adalah contoh bangun ruang tabung.
Ini adalah pot bunga. Sama tidak bentuknya? Sama. Hampir sama, tapi alasnya atap yang pot bunga ini dibuka agar bisa diisi dengan bunga. Nah, ini contoh bangun ruang tabung. Ada lagi anak-anak boleh lihat botol minumnya. Nah, botol minum itu berbentuk tabung. Kalau kerucut, coba kira-kira apa sih benda yang mirip dengan kerucut? Selain di dalam kelas, coba ingat-ingat lagi yang ada di luar. Yang di luar apa? Kalau di kepala kita, yang biasanya Topi. Nah, topi untuk anak ulang tahun itu berbentuk kerucut. Nah, sudah paham semua ya tentang bangun ruang? Sudah. Sekarang Ibu akan memberikan lembar kerja untuk anak-anak kelas 6. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan secara mandiri. Nanti kita bahas bersama-sama ya. Silakan dikerjakan lembar kerjanya. Nah, untuk sekarang Ibu akan kembali ke kelas 5 terlebih dahulu. Silakan dikerjakan tugas dari Bu Nelda. Kelas 5 sudah selesai tugasnya? Kalau sudah selesai, coba dikumpulkan lagi kepada Ibu Nelda. Nah, ini tugasnya. Nah, nanti Ibu nilai ya tugasnya. Sekarang coba siapa yang berani maju ke depan membacakan hasil dari soal yang telah dikerjakan tadi. Ayo angkat tangannya. Oke, Mas, sini lah, silakan maju ke depan. Nah, Marsya, tadi kan pantunnya sudah Marsya baca. Teman-teman yang lain juga sudah baca. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama tentang rima pantun dan kedua tentang pesan pantun. Kira-kira rima pantun yang di depan ini apa, Marsya? ABAB. Benar tidak, teman-teman? Benar. Apa rimanya bisa disebut ABAB, Marsya? Oh, berarti sebenarnya dengan tempat ini rimanya sama, yaitu A, dan yang ternyata dengan kita ini B. Jadi AB, AB. Coba sekarang untuk pertanyaan kedua, coba ada teman-temannya. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh pantun tadi? Tentang lingkungan, tentang menjaga. Dengan cara apa menjaga lingkungan? Oke, kasih tepuk tangan untuk Mas ya. Nah, silakan Mas ya duduk.
Nah, Ara akan dapat temannya. Sekarang Ibu bacakan ya pertanyaan yang tadi. Coba Ara sebutkan apa saja bangun ruang yang ada temukan di dalam kelas. Lingkaran dan tabung. Coba kalau benda yang berbentuk tabung yang Ara temukan di kelas ada apa? Nah, teman-teman lihat, Ara sudah bawa botol. Ini bangun ruang tabung berbentuk tabung. Alas dan atasnya itu berbentuk lingkaran. Benar tidak teman-teman? Kalau benar kasih tepuk tangan sekarang. Nah, anak-anak sekalian, udah paham semua ya? Berarti hari ini pembelajaran Ibu cukupkan. Coba kita simpulkan pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar mengenai bangun ruang. Bangun ruang itu memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Ada banyak jenis bangun ruang. Yang pertama ada tabung, lalu ada lingkar bola, ada juga kerucut. Nah, anak sekalian, nanti untuk tugas di rumahnya silakan anak-anak buat macam-macam bangun ruang dengan karton, lalu dikumpulkan di pertemuan berikutnya ya. Kira-kira ada yang masih ingin bertanya tentang pembelajaran kita hari ini? Nah, kita sudah paham semua ya? Sudah paham semua. Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas 6 pimpin doanya. Mari kawan-kawan sebelum pulang kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Cukup hari